selanjutnya apa yang jadi pertanyaan adalah tadi disinggung mengenai infrastruktur. Nah, seberapa jauh Bapak melihat kesiapan infrastruktur kita dalam mendukung 5 sektor tadi ini? Ya, yang pertama tentu kan membangun infrastruktur tidak seperti kita Ya. begitu kita mimpi kita bangun terus terwujud. Nah, itu ada tahapan-tahapan program, ada infrastruktur yang bisa dikerjakan dalam 1 tahun, Ya. ya kan? Ya. Ada yang bisa hanya dengan 6 bulan, ada yang bisa mungkin harus multilias. Ya. Ya, tetapi kalau kita mencermati kondisi infrastruktur, kita berbicara Sulawesi Tenggara, Ya. saya kira koneksitas antara wilayah seluruhnya ini sudah terkoneksi, ya kan? Ya. Sudah terkoneksi. Kita bisa dikoneksikan dengan infrastruktur darat, mungkin sisa berapa persen yang belum memadai, tetapi saya kira kalau kita secara bersama-sama bisa diatasi dalam 1-2 tahun. Ya. Kemudian kita semua berada pada pesisir pantai, ya kan? Ini semua bisa dijangkau dengan angkutan laut, Ya. ya kan? Sisa dan kemudian hampir seluruh pesisir ini ada armada-armada rakyat yang potensial sebenarnya untuk dikonekkan, Ya. ya kan? Kemudian udara, saya kira salah satu provinsi yang lapangan udaranya tersebar hampir di semua kabupaten itu Sulawesi Tenggara. Iya, iya. Ya, sisa bagaimana mengkonekkan semua itu untuk menyambungkan dan dia bisa bergerak secara simultan sehingga bisa menjadi satu energi baru bagi Indonesia sendiri, khususnya kita di kawasan timur, dan bagi daerah ini itu menjadi suatu kekuatan yang saya kira diperhitungkan dalam pembangunan nasional. Ya. Pak, kemudian kalau kita bicara Sulawesi Tenggara ini kan secara karakteristik geografisnya ada 2 karakternya. Yang pertama daratan dan yang kedua adalah kepulauan. Ya. Nah, bagaimana menyikapi 2 kondisi geografis ini untuk memberikan sentuhan yang tepat dalam kebijakan ekonominya tadi, Pak? Ya, kita kan 17 kabupaten Ya. kota, 2 kota. Dan saya kira yang tidak punya laut itu mungkin Kolaka Timur, ya kan? Semua punya. Kalau saya tidak salah ya dari 17 itu, yang nggak punya laut itu Kolaka Timur. Kalau Unaha kan masih ada Toronipa dan daerah pinggir yang lain ya. Konawe Selatan punya laut, ya kan? Konawe Utara punya laut, Kolaka punya laut, Kolaka Utara punya laut. Ya, apalagi kalau kita bicara kepulauan, Muna, Buton, itu semua adalah berbasis laut. Memang kita bagi bahwa ada 2 karakter daratan, yaitu berada di daratan Sulawesi yang mulai dari Bombana, Konsel, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, ya. Tapi Kolaka Timur yang tidak punya laut, ya. Kalau mungkin saya keliru, tapi sepengetahuan seperti itu. Semua bisa berbasis pesisir. Nah, sehingga menurut hemat saya 2 karakter ini koneksitasnya itu kuat sekali. Kuat sekali. Kolaka Utara itu konekkan untuk bisa penyambungnya terhadap 17 kabupaten sampai di ujung Binongko sana itu dari selatan bisa digiring dengan sisi darat, kemudian disambung dengan sisi laut. Udara demikian juga. Jadi kalau kita berbicara tentang distribusi barang, komoditas, dan lain sebagainya, sisa kita menentukan titik mana. Saya melihat ada 3 pelabuhan utama yang bisa dikembangkan. Yang pertama Kendari sendiri, 2 Bau-Bau, ketiga Kolaka.
3 pelabuhan utama itu sisa dikaji. Mana yang lebih efektif keluarnya komoditas itu? Melalui Kolaka, ya kan? Melalui Kendari, atau melalui Bau-Bau? Ya. 3 titik keluar ini, itu saja diperkuat. Sehingga semua pelaku ekonomi itu bisa melihat bahwa saya lebih efektif kalau saya keluarkan barang itu melalui Kolaka. Atau saya masukkan barang itu melalui Kolaka. Atau saya mungkin lebih punya daya saing yang kuat kalau komoditas itu saya gerakkan titik masuk dan keluar itu melalui Kendari. Ya. Demikian juga saya mungkin lebih efektif, efisien, dan punya daya saing yang kuat kalau saya lewat Bau-Bau. Jadi itu 3. Nah, dari sisi udara kita semua, Kolaka punya lapangan terbang, ya kan? Yeah. Muna Barat punya lapangan terbang, ya kan? Wakatobi punya lapangan terbang, malah 2 lagi punya lapangan terbang, swasta ya kan? dengan plat merah dan plat kuning. Bau-Bau punya lapangan terbang, ya kan? Semua kita punya potensi lagi yang membuat lapangan terbang. Bau mana punya potensi membuat lapangan terbang, ya kan? Buton Utara punya potensi juga untuk membuat lapangan terbang, ya, karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh kawasan-kawasan itu sangat memudahkan untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur dari sisi udara, ya, sehingga saya kira sampai dengan hitungan tahun sekian kalau kita perkuat dengan cara pandang kita seperti itu, kita kemudian pelabuhan-pelabuhan pesisir semua konekkan ke 3 pelabuhan utama tadi. Ya. Nah, tadi Bapak menyinggung 3 pelabuhan utama, Bau-Bau, Kendari, dengan Kolaka. Bagaimana Bapak melihat kesiapan ketiga titik ini? Apakah memang sudah standar disebut sebagai pelabuhan utama seperti yang Bapak sebutkan, ataukah perlu dinaikkan kapasitasnya? Ya, Kendari sudah oke dengan buku toko ya. Sisa menghitung bagaimana meminimalkan itu high cost supaya tidak kena antara jarak gudang, antara jarak buru dan itu, tapi dengan adanya jembatan itu sudah bisa mempunyai hitungan yang bisa meminimalkan risiko-risiko biaya tinggi. Bau-Bau ini kan sisa sedikit. Ya. Bau-Bau ini kan sisa sedikit. Yang lebih utama yang harus kita kembangkan Bau-Bau, di mana kawasan penumpukan peti kemas. Ya kan? Sisa itu. Jadi kalau Bau-Bau ini kita mau optimalkan, satu saja, jembatan Buton Muna. Iya. Ya kan? Berarti ini harus tuntas juga nih, Pak. Jembatan Buton Muna. Dan jembatan Buton Muna itu kalau berjuang bersama-sama itu saya kira akan selesai. Karena memang itu prioritas. Karena bayangkan untuk menghubungkan daratan dengan Pulau Buton. Ya kan? Itu Pulau Muna itu sudah mempersiapkan diri atau disiapkan. Bayangkan di Pulau Muna itu ada 6 kalau saya tidak salah itu dermaga feri. Ya kan? Mulai dari Tampo, Raha sendiri, Mawasangka dengan Tondasi, ya kan? Tolandona, Wara. Berarti ada 6 jembatan dermaga feri di Pulau Muna. 7 dengan Mawasangka. Jadi bayangkan satu pulau itu ada 7 dermaga feri yang hanya didukung oleh 2 Wara, Bau-Bau, dengan Pure Raha. Cuma 2 itu dengan jarak yang begitu jauh. Jadi satu-satunya cara menjawab itu dari tantangan dinamika ke depan adalah jembatan Buton Muna. Ya, pada waktu kami dulu sudah siapkan jalan pendekatnya untuk ke titik jembatan itu dengan membangun jalan Kalialia Kolagana. Ya, itu sudah, dan itu kita sudah hitung sedemikian rupa dengan lebar sekian. Itu bisa menjawab tantangan masa depan itu yang kita Ini menarik, Pak. Bapak tadi menyinggung soal menjawab tantangan masa depan.
Berarti kan kita sebenarnya sini punya harapan. Sangat. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memberikan optimisme kepada penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah, kemudian masyarakat, sehingga mereka melihat bahwa ini ada masa depan, tidak kemudian sebaliknya yang mereka rasakan. Ya, saya kira perlu menggaungkan secara bersama. Nggak usah kita bikin siapa yang paling berperan, semua bisa berperan. Dan dengan tentu, apalagi dengan teknologi yang sekarang. Untuk itu kita perlu didukung oleh data yang real. Ya, Ya kan? betul. Data real. Itulah saya katakan, kita berangkat saja dari potensi yang kita miliki di daerah ini. Kemudian kita berangkat lagi bahwa ada 270 juta masyarakat Indonesia yang butuh makan. Yang sebagian ini bisa kita ikut terlibat memberikan makan, ya kan? Dari semua ini, kemudian kita juga 3 juta ini, ya biar saya katakan bahwa di Sulawesi Tenggara juga banyak orang kaya baru, ya kan? Iya, iya. Memerlukan kebutuhan-kebutuhan komoditas-komoditas dari luar, sehingga arus barang masuk juga itu adalah salah satu potensi sebagai bagaimana menjadi letupan-letupan ekonomi untuk menggerakkan aktivitas itu sendiri. Jadi masuk keluar itu adalah bagian daripada dinamika yang harus sebenarnya di-manage dengan memanfaatkan potensi-potensi infrastruktur sumber daya yang kita miliki tadi. Saya kira itu kalau diramu sedemikian rupa, ini menjadi kekuatan sendiri. Fenomenanya, kan ini kita tidak desain. Betul. Mungkin peran negara, peran pemerintah untuk mendesain dinamika ini kan masih kecil. Ya itu minta maaf kalau pandangan saya keliru. Tetapi dinamika itu kan dimainkan oleh masyarakat tanpa skenario. Betul. Secara alami. Dan saya kira banyak sekali pesisir-pesisir kita yang mungkin pejabat masuk di daerah itu mungkin 5 tahun sekali, tetapi kalau kita lihat desa itu dia tumbuh, dia hidup, betul, ya kan? Ya, minta maaf saya katakan 5 tahun sekali, kecuali ada pilkada baru datang kan? Tetapi desa itu tumbuh. Jadi kita bisa melihat pelaku-pelaku ekonomi itu kita tidak tahu dari mana, kok dia sudah bisa beli mobil, dia sudah bisa bangun, ya toh? Kita cek di bank, dia punya rekening juga tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit juga, ya kan? Berarti ada kekuatan wilayah ini yang perlu disentuh dengan kebijakan, karena dinamika yang dimainkan oleh stakeholder lain ini sudah jalan. Jadi mungkin perlu kita bangun orkestra. Orkestra. Dengan satu dirijen yang bisa menggaungkan simfoni yang merdu, Pak. Merdu sekali, sehingga dia bisa menjadi kemungkinan seperti itu ya. Visi antar daerah itu, kalau semua kita ingin berkompetensi dalam positif, saya kira kita perlu untuk tapi jangan sampai kita mau kompetisi, akhirnya kita tidak sampai di finish juga kan? Ya kan? Kita mau lomba bersama, tapi tujuannya kita ke sana. Tapi karena kita tidak tahu arahnya, kita buang energi saja, ini kita tidak nyampe-nyampe.